Selamat siang, salam sejahtera buat teman-teman di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan Levi Putri Channel yang selalu memberikan kabar, berita, informasi yang tentunya terbaru dan terupdate. Pada kesempatan kali ini, Levi Putri Channel akan memberikan informasi seputar syarat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk mendapatkan gaji ke-13. Berikut ini adalah besaran dan jadwal pencairan gaji ke-13. Sebelum ke informasi berikut, jangan lupa ya klik dulu tombol subscribe-nya agar Levi Putri channelnya semakin berkembang. Dan sekarang lanjut saja ke fokus berita. Dikutip dari lengkongayobandung.com, dan ini ya judulnya, gaji ke-13 PPPK 2022. Ini syarat, besaran, hingga jadwal pencairannya. lengkongayobandung.com. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 16 tahun 2022 mengenai pemberian THR serta gaji ke-13 tahun 2022. Banyak dari aparatur sipil negara yang kini sedang menantikan pencairan gaji ke-13, termasuk juga dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan bahwa dengan adanya kebijakan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 diharapkan dapat mendorong percepatan ekonomi nasional dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Bila merujuk pada PP nomor 16 tahun 2022 ayat 2 disebutkan bahwa pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2022 kepada aparatur sipil negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Di sini dijelaskan ya, sebagai penerima THR dan gaji ke-13. Adapun aparatur sipil negara yang dimaksud dijelaskan lebih jauh dalam pasal 3 yang terdiri dari PNS, calon PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, serta pejabat negara. Selain dari 5 orang jenis di atas yang berhak mendapatkan gaji ke-13, juga ini dapat menerima. Di antaranya adalah pensiunan, penerima pensiun, serta penerima tunjangan. Sehingga dapat kita ketahui dengan jelas bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja juga berhak untuk mendapatkan gaji ke-13. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa syarat aparatur sipil negara mendapatkan gaji ke-13 adalah sebagai berikut. Nah, berikut ini ya, ini lebih dijelaskan lagi bahwa ada beberapa syarat ya bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja agar mendapatkan gaji ke-13. Syarat untuk yang pertama di sini ditulisnya ya, A. Tidak sedang cuti di luar tanggungan negara. Jadi PPPK yang tidak sedang cuti di luar tanggungan negara. Kemudian yang kedua atau B,
tidak sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ini dua syarat inilah PPPK ya bisa mendapatkan gaji ke-13. Satu, tidak sedang cuti di luar tanggungan negara. Yang kedua, tidak sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, apakah itu di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Di sini dijelaskan juga ya tentang jadwal kapan sih pencairan gaji ke-13. Adapun jadwal pencairan gaji ke-13 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah sebagai berikut. Mengenai tanggal atau periode pasti pencairan gaji ke-13 hingga saat ini belum dapat dipastikan. Namun, bila berpedoman kepada peraturan pemerintah nomor 16 pasal 12 disebutkan bahwa pemberian gaji ke-13 akan dibayarkan paling cepat pada bulan Juli 2022. Nah, ini ya buat teman-teman PPPK maupun ASN yang lainnya ya, bahwa untuk pencairan gaji ke-13 ini untuk bulannya paling cepat adalah bulan Juli 2022. Sementara untuk hari dan tanggalnya ini belum ada kepastian. Nanti ya suatu saat kalau sudah dekat waktu pencairan dan ada info resmi, admin upload lagi video yang terbaru ya. Hal ini juga dipertegas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagaimana dikutip ayobandung.com dari situs resmi kemenq.go.id bahwa gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juli 2022 untuk kebutuhan pendidikan putra-putri ASN, TNI, Polri, dan PPPK. PPPK dan PNS ini ya masuk ke dalam ASN. Dan berikut ini adalah besaran gaji ke-13 yang bakal diterima oleh ASN, TNI, Polri maupun pensiunan. Bila merujuk pada peraturan pemerintah nomor 16 ya tahun 2022 bahwasanya gaji ke-13 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah sebagai berikut. Untuk poin A, gaji ke-13 yang anggarannya dari APBN ya ini terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja bagi PPPK dari APBN. Untuk poin B, gaji ke-13 yang anggarannya ini dari APBD ya. Ya ini anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tambahan penghasilan paling banyak 50%. Ini bagi PPPK dengan sumbernya APBD ya atau PPPK pemerintahan daerah. Kemudian ya berbicara mengenai gaji pokok pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, berikut adalah rincian gajinya sesuai dengan golongan yang dijabat. Ini adalah gaji pokok ya. Kalau gaji ke-13 ini akan lebih besar lagi ya karena THR dan gaji ke-13 sama ya nominalnya, dan ini adalah gaji pokok. Admin akan langsung saja ke PPPK untuk guru ini ya golongan 9. Dan berikut adalah gaji PPPK golongan 9 atau setara S1 ya. Ini dengan masa kerja 0 tahun. Mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2.966.500. Sementara yang masa kerjanya maksimal 32 tahun ya memperoleh gaji sebesar Rp4.872.000. Nah, ini untuk gaji pokok. Sementara nanti gaji ke-13 ya kalau sudah mendapatkan tunjangan ya kurang lebih lah 3.500.000 atau 3.900.000-an ini untuk PPPK ya bakal dapat tergantung dari anggota keluarganya. Misalkan
suami istri anak 2, itu berbeda lagi dengan PPPK yang hanya suami saja, misalkan tidak punya istri, anak 1, maka itu akan berbeda ya, besar gajinya atau besar nominal gaji yang didapatnya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Admin doakan PPPK lancar mendapatkan gaji ke-13, THR dan tunjangan kinerja maupun tunjangan penghasilan atau tamsil. Amin. Wassalam.